di situ kan ada program disabilitas yang nomor 17 dan di situ Ya. ada program terakhir yaitu KTP Sakti dan satu desa satu mobil aksesibilitas disabilitas terus untuk orang lansia dan disabilitas orang miskin dan beasiswa untuk disabilitas. Nah mudah-mudahan kalau misalnya nanti jadi semua birokrasi dan semua program itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selamat datang di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, 2 orang pendukung Ganjar Mahfud dari kalangan difabel. Mereka berdua tunanetra, Pak Iman Sukirman dan Ibu Sari. Selamat datang Pak Iman dan Bu Sari di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Iya. Boleh perkenalkan nama dan organ relawannya, Pak Iman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iman Sukirman dari organisasi relawan Garda Disabilitas KTP Sakti Capres nomor 3. Oke, Garda Disabilitas KTP Sakti Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Oke. Berapa orang ini anggotanya, Pak Iman? Untuk anggotanya sekarang sudah sampai 100 lebih. 100 orang lebih tunanetra ya? Tunanetra, iya. Oke. Profesinya apa ini, Pak Iman dan Bu Sari saat ini? Kita sama-sama tukang pijit ya Pak. Tukang pijat, Iya. ya. Wah, ini salah satu kesukaannya Pak Ganjar ini dipijat. Nah, itu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Ganjar kalau ke Bandung bisa dipijat. Oke. Apa saja yang dilakukan oleh Garda Disabilitas KTP Sakti Ganjar Mahfud ini? Kegiatan-kegiatannya apa saja? Untuk kegiatan dari awal terbentuk untuk Garda sendiri adalah kita selalu membikin supaya rekan-rekan sendiri ikut mengetahui bahwa program-program Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk di difabel sendiri itu sudah jelas dan mungkin atas simpatisan daripada rekan-rekan sekarang untuk di Garda sendiri sudah semakin hari semakin mendekati ke hari untuk Pilpres anggota sudah mulai menambah dan bertambah. Oke, semakin banyak yang Ya, karena kita selalu bikin sosialisasi door to door dari teman-teman dari dari berbagai macam kalangan. Gitu. ya. Jadi kesulitan tidak menjadi kendala ya Pak ya, keadaan badan, keadaan difabel tidak menjadi kendala untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mendukung Ganjar Mahfud ya Pak. Alhamdulillah itu kalau untuk hal itu kita tidak ada suatu kesulitan. Mungkin yang menjadi kendala kesulitan kita untuk hal-hal kayak untuk teman-teman sendiri kita untuk mobilisasi saja sebenarnya itu ya. Oke, mengumpulkan mereka semua. Mereka gitu. Kalau untuk hanya kita menggunakan konferensi menggunakan telepon kita insya Allah bisa gitu kan karena sekarang sudah zamannya canggih kita WA dan lain-lain sudah berjalan jadi itu tidak menyulitkan kami kalau untuk pengumpulan saja yang kita masih punya kendala. Ya, jadi kalau komunikasi satu persatu bisa lancar, tinggal mengumpulkan bersama saja ya, mungkin gitu. Kendalanya ya. Karena kalau grupnya sudah dibuat, grup WA-nya sudah ada, jadi data dan lain-lain kita sudah komplit gitu ya. Jadi teman-teman sudah oke, siap gitu untuk misalnya kapan kita bisa berkumpul, kapan bisa bersosialisasi. Ya. Teman-teman sudah oke. Oke. Bu Sari, dari 3 calon presiden, kenapa Bu Sari milihnya Pak Ganjar? Karena saya memilih Bapak Ganjar itu karena dia sudah siap untuk menyediakan disabilitas ya untuk menyediakan KTP Sakti. KTP Sakti ya. Begitu. Oh, jadi salah satu program Pak Ganjar sudah jelas sekali adalah disabilitas mandiri ya, mendukung kaum difabel. Iya.
untuk mendapatkan kesetaraan dengan semua masyarakat. Gitu. Iya, betul Jadi Pak. itu ya. Iya. Nah, Ibu Sari dan Pak Iman ini aktif mengajak sebanyak-banyaknya orang, bukan hanya dari difabel mungkin, yang tetangga-tetangga juga diajakin nggak untuk memilih Pak Ganjar? Iya, kita mengajaknya Pak. Kalau kita sebenarnya karena saya aktif di kalangan masyarakat ya, Ya, jadi untuk hal ajak mengajak itu sudah jadi apa ya? makanan Sudah jadi sehari-hari. makanan sehari-hari ya. Iya. Apalagi untuk kita ya di kalangan disabilitas, terutama saya sering luar masuk ke daerah ya. Jadi di daerah kita ada satu organisasi teman-teman yang disabilitas, kita ajak rembuk, ajak bareng-bareng gitu ya. Iya. Jadi dipastikan untuk tahun ini, pemilu sekarang ini, pemilih Pak Ganjar Mahfud untuk disabilitas hampir sekian persen udah bisa dipastikan ikut milih. Jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak. Apa sih harapannya Pak Iman, Bu Sari jika Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti memimpin negeri ini? Harapannya apa? Bu Sari dulu deh. Harapan Ibu apa? Harapan saya itu Pak, kan kita selama ini ya, kalau untuk disabilitas itu difabel ini terutama difabel disabilitas ya, Iya. kan itu difabel banyak ya, Iya. beda-beda. Ini untuk disabilitas itu dipersulit Pak, misalnya nih kita nomor satu itu misalnya kita mau menyicil, misalnya nyicil perumahan, terus pinjam kayak gitu sih, apa kita mau minjam apa-apa itu susah, dipersulit begitu. Jadi harapan saya itu semoga nanti Bapak Ganjar jadi presiden, semoga untuk difabel disabilitas itu tidak dipersulit ya, begitu Pak. Iya, oke. Dari Pak Iman, apa harapannya andai kata Pak Ganjar dan Pak Mahfud memimpin negeri ini? Kalau saya harapannya banyak. Ya, Karena kalau buat saya sebelum saya masuk di kontestan dan lain-lain, saya dilihat dulu. Nah, setelah 21 program luncuran dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, di situ kan ada program disabilitas yang nomor 17, dan di situ Iya. ada program terakhir yaitu KTP Ekstasi, dan satu desa satu mobil aksesibilitas disabilitas, terus untuk orang lansia dan disabilitas, orang miskin, dan beasiswa untuk disabilitas. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya nanti jadi, semua birokrasi dan semua program itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan bisa tercapai gitu. Makanya kami membuat grup Garda ini dalam arti kita memfasilitasi teman-teman gitu kan, biar teman-teman tidak tidak ragu lagi gitu. ya. Jadi kami selaku tim relawan lah dikatakan, ingin memfasilitasi teman-teman supaya oh ya berarti ada nih gitu kan, ini dari Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud gitu. Ada perhatian. Ada perhatian gitu. Mudah-mudahan dengan ini mungkin Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa ikut membantu kaum disabilitas ya. rekan-rekan difabel, baik secara birokrasi dan baik secara, karena banyak sekali yang terjadi sekarang ini masalah bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran, yang tidak terasa oleh teman-teman disabilitas ya, itu tidak bisa dirasakan, misalnya dari bantuan apapun, terus segala birokrasi kadang-kadang dipersulit untuk para difabel ya. Itu sebenarnya yang jadi kendala kita juga Pak. Oke. Lalu kemudian nanti cara mencoblosnya apakah sudah disosialisasikan ke semua tunanetra? Seperti kita tahu kertas suara pemilihan presiden itu yang warna abu. Ya, nanti gimana caranya mencoblos itu di bilik suaranya? Karena gini, rekan-rekan disabilitas itu notabene punya anak. Iya. Ya, anaknya sudah bisa diajak ikut mencoblos gitu kan, ikut mendampingi, karena kita bukan kita tidak percaya kepada KPPS, kita lebih condong kita mempercayai dari keluarga sendiri. Ya. Nggak ada alat khusus? Sebenarnya untuk KPU itu harusnya ada. 2019 gimana? 2019 sempat ada alatnya, Bu Sari? Ada Pak. Alatnya. Cuma ini yang sekarang kita sendiri aneh ya, belum ada. Udah tanggal berapa Januari ini sekarang?
itu belum ada. Begitu kita kaget juga gitu. Oh, sampai sekarang belum ada ya? Jadi, KPU menyampaikan belum ada. belum ada. Katanya kita menunggu kebijakan dari KPU pusat. Waduh, padahal tanggal udah mepet sekali ya. mepet Hari ini sekali, sudah ya. tanggal 18 ya. 18 Ya. Januari. Ya, tidak sampai 30 hari lagi, hanya tinggal 26 Ya, hari. makanya kita kan gini Pak, Ya, berharap dengan ini saya kepada dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa membantu kami untuk membuat suatu sosialisasi kegiatan daripada capres dan wapres gitu, biar sedikit ada arahan gitu. Ya. Bisa. Nah seperti itu. Walaupun misalnya dari kertas suaranya tidak ada, dari KPU-nya misalnya tidak disediakan, tapi minimal kalau diberi gambaran atau kita ada sosialisasi secara menyeluruh gitu, insya Allah ya, itu sangat membantu juga. Sebenarnya seperti itu. ya. Oke. Jadi yang terpenting pada saat masuk ke bilik suara harus tahu ya cara mencoblosnya Cara Pak mencoblosnya. Ganjar Mahfud Nah, ya, gitu kertas suara yang mana ya. Gitu. Karena nanti akan dapat beberapa kertas suara. Nah itu. Oke. Nah, kemudian apa harapan dari Pak Iman, Bu Sari kepada semua warga Jawa Barat yang menyaksikan podcast ini dan tentunya seluruh Indonesia juga? Apa pesan-pesan dari Pak Iman dan Bu Sari? Dari Pak Iman dulu deh. Ya untuk rekan-rekan atau siapapun yang Menyaksikan podcast ini, pilihlah orang yang sudah jelas-jelas programnya dan kita ini sudah tahu gitu jejak langkahnya dan misalnya karakteristiknya seperti apa dan sudah jelas gitu kemana arahannya gitu kan. Jangan sampai kita salah memilah gitu kan, karena itu kita selaku warga ya, selaku masyarakat luas gitu kan, kita harus benar-benar bisa memilih gitu orang yang benar-benar rekam jejaknya bagus gitu kan, programnya sudah ada gitu. Itu yang harus kita kedepankan daripada memilih yang belum jelas gitu kan. Oke, ya. Dari Bu Sari, pesan-pesan untuk orang yang menyaksikan podcast ini? Ya saya minta sama yang ini tolonglah pilih ya nomor 3 gitu. Ya. Supaya ya mudah-mudahan yang akan datang ini mudah-mudahan lebih maju lagi, lebih sukses lagi, lebih makmur lagi begitu ya Pak. Oke. Nah mungkin banyak yang ingin bergabung nih Pak di organ relawan Bapak, terutama yang belum kenal tadi ya, Garda Disabilitas KTP Sakti Ganjar Mahfud. Ya gimana caranya Pak Iman kalau ada ya sesama disabilitas yang ingin bergabung? Kemana datang? Alamatnya di mana? Menghubungi siapa? Kalau kita sudah ada Pak, alamatnya Jalan Puyuh Dalam 1 nomor 1 di daerah Gasibu ya. Oh itu rumah Pak Iman. Ya rumah kontrakan Pak. Oh iya, iya di situ ya Iya. sekretariat dari Sekretariatnya lah gitu. grup relawan ini. Ya relawannya. Ya banyak Pak kegiatan yang sudah dilakukan. Untuk sekarang ini paling kita tiap bulannya ada kajian, ada ya pertemuan tentang keislaman lah yang terutama seperti itu ya untuk sementara itu. Oke, selain itu ada kegiatan lain mungkin? Ya paling untuk Diskusi gitu. gitu ada juga gitu ya. Cuman karena kita ya tidak punya tempat khusus, tidak punya rumah luas gitu ya. Ya. Jadi kita agak kesulitan untuk melakukan diskusi dan lain-lain gitu ya. Paling kita diskusinya kadang-kadang lewat Google Meet atau lewat WA group gitu. Paling itulah yang kita lakukan. Baik. Jadi kita terus berjuang sama-sama mendukung dan memenangkan Ganjar Mahfud. Kita berjuang bersama. Ya. Terima kasih Bu Sari, Pak Iman sudah hadir di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat. Semoga harapan kita negeri ini akan jauh lebih baik, kaum disabilitas juga punya kesetaraan dengan semua masyarakat di bawah pimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Amin. Baik, pemirsa, demikianlah podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Kami percaya semua kita akan bersama-sama memenangkan Pak Ganjar Mahfud untuk Indonesia yang maju, yang unggul dengan gerak cepat. Satset, tastes.
Terima kasih. Salam 3 jari.